Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di tanggal 14 Safar 1448 Hijriah, 28 Juli 2026 Masehi, alhamdulillah kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di permukaan bumi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini insyaallah kita akan lanjutkan tentang menetapnya Nabi di Madinah, kemudian wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah di pertemuan yang ke-31. Sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan pembahasan, alhamdulillah di pekan yang lalu kita sama-sama sudah mempelajari tentang hijrah ya, tentang hijrah. Alhamdulillah kita telah mengetahui pengertian dari hijrah. Kemudian kita juga mengetahui dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian alhamdulillah kita juga mengetahui pembagian hijrah, yakni pembagiannya adalah hijrah makan ya, tempat. Ada yang umum yaitu dari negeri kafir ke negeri iman secara umum. Adapun yang khusus yaitu hijrah berpindahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, itu yang secara khusus. Cuman untuk Nabi SAW dan para sahabat, dan tidak ada lagi. Dihapuskan hijrah demikian dengan sabda Nabi di Fatu Mekah, la hijrah ba'da fat. Tidak ada hijrah setelah Fatu Mekah. Adapun hijrah yang secara umum itu tetap ada sampai akhir zaman. Kemudian hijrah secara maknawi, yakni secara maknawi yang muhajir, sebagaimana di dalam hadis bahwasanya orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala secara maknawi, dan itu tetap ada. Itu tetap ada. Dan kita alhamdulillah telah mempelajari juga secara ringkas tentunya syarat-syarat berkunjung ke negeri kafir. Sebagaimana beberapa poin yang telah kita pelajari yang dinukilkan dari syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, yang intinya kuatnya iman kita, kuatnya agama kita, ilmu kita untuk membentengi fitnah subhat dan syahwat. Syubhat untuk agama, merusak agama, syahwat, godaan di negeri barat yang kita ketahui. Kemudian beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika mukim atau menetap tinggal di negeri kafir, seperti orang pelajar atau mahasiswa ya, mengambil lanjut studi S2 atau S3 atau S1 juga di luar. Kemudian ini negeri-negeri orang barat, negeri kafir, yang di situ susahnya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya. Atau seseorang yang melakukan meneliti tentang sesuatu atau hal-hal yang seperti berobat atau duta besar dan yang lainnya, tentu ada syaratnya. Dan untuk menetap itu banyak syarat-syarat yang telah kita pelajari. Kalau tidak tenang atau tidak bebas kita dalam menjalankan agama, lebih baik pindah. Itu makanya disyariatkan hijrah, karena sudah tidak tenang lagi kaum muslimin, Nabi dan para sahabat di Mekah. Itu makanya dicari tempat yang tenang, yaitu yang diizinkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, yaitu Madinah. Jadi alhamdulillah itu yang telah kita pelajari di pekan yang lalu secara singkat ya. Dan insyaallah kita lanjutkan ke matan. Kata muallif penulis rahimallahu taala, semoga Allah merahmatinya dan kita semua yang mempelajari apa yang telah ditinggalkannya. Falamma istaqarra bil Madinah, jadi setelah Nabi menetap atau tinggal di Madinah, umira baqiyatu syara'il Islam mislu zakah. Jadi
Allah memerintahkan kepada Nabi untuk melengkapkan syariatnya, seperti syariat Islam, seperti di sini disebutkan zakat, was-shaum, puasa, wal hajj, haji, wal jihad, wal amri bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan, wan nahi 'anil munkar, melarang mencegah kepada dari kemungkaran, wa ghairi dzalika min syara'il Islam, dan lain-lainnya dari syariat Islam. Sebelum kita lanjutkan tentang wafatnya Nabi SAW, kita bahas yang ini dulu, bahwasanya Nabi pertama kali itu tinggal di Madinah, secara ringkas ya, yang telah kita pelajari hijrahnya, kisah hijrah Nabi di pertemuan kita yang lalu secara ringkas. Di Nabi awal Madinah yang pertama kali yang terdengar oleh Abdullah bin Salam. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dalam sunannya, an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam, ia berkata, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Madinah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, injafalan nasu ilaih, lalu manusia, orang-orang itu menuju kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nas la anzara fi, dan manusia melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nas la anzuru fi. Begitu juga Abdullah bin Salam juga seperti orang-orang juga melihat Nabi. Falammas tabanat wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajahu laisa biwajhil kadzdzab. Jadi kata Abdullah bin Salam, pertama kali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikenallah, aku mengenalnya bahwa wajah tersebut bukanlah wajah kadzdzab, bukan wajah seorang pendusta. Ini pertama. Begitulah Nabi SAW di Mekah, orang-orang yang melakukan ibadah haji dan umrah itu melihat Nabi itu tidak seorang pendusta. Banyak yang menyebutkan, di antaranya yang menyebutkan adalah Tufail. Tufail mengatakan apa yang didengarnya dari Nabi SAW itu bukanlah sihir, bukan guna-guna, bahkan lebih indah daripada syair. Terpana beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi membacakan ayat-ayat Allah, kitabullah, yang dibacakan kepada orang-orang. Dan begitulah reaksi pertama orang-orang mendengar Al-Qur'an. Jubair bin Mut'im ketika mendengar ayat Al-Qur'an, seolah-olah jiwaku terbang ke langit. Begitulah mendengar Al-Qur'anul Karim. Memang luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah Nabi itu tidak ada wajah seorang pendusta. Dan begitulah yang mencontoh Nabi SAW. Ulama terdahulu, jika dilihat oleh orang lain, maka orang-orang akan teringat akan surga dan neraka. Ini begitu berwibawanya mereka dengan apa yang dibawanya. Apa yang dibawa dari mereka? Yaitu warisan Nabi, ilmu. Jadi itu makanya seorang talabul ilmi itu menjaga adab-adab, menjaga wara' ya, menjaga dirinya. Jangan seperti orang-orang yang belajar agama. Boleh bercanda tetapi secara hak, tidak berlebihan. Nanti keluar rumah tanpa, memang aurat dari pusar sampai lutut, tetapi adabnya, masalah adab ya. Dan dahulu orang-orang ini menjaga, orang-orang para ulama, apalagi perawi hadis, itu menjaga adab mereka, menjaga bagaimana mereka supaya tidak dicela. Maksudnya ada dahulu kebiasaan misalnya orang yang sering-sering makan di luar, itu di zaman dahulu itu dipertanyakan ada apa dengan keluarganya. Jadi termasuk sesuatu yang tidak disukai. Kalau sekarang kita kalau dapat makan di luar terus bersama keluarga.
Makan di situ ada yang baru buka lagi ini. Beda zaman ya, jangan disamakan karena ada perkataan-perkataan dahulu yang tidak mungkin diterapkan sekarang. Kalau dahulu ulama itu menjaga agama ini luar biasa ya, tapi jangan diterapkan sekarang. Tidak cocok rasanya. Seperti ungkapan ulama hadis dahulu, lebih baik saya bertetangga dengan kera dan babi daripada orang yang melakukan bid'ah katanya. Keras. Karena apa? Tujuannya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu ahlu sunnah itu jaya. Sunnah itu banyak. Istilahnya dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang berapa orang yang kajian? Sedikit. Hanya sedikit orang yang mengaji. Ustaz penuh Istiqlal Ustaz. Istiqlal itu sebelum Covid ya, Istiqlal itu penuh. Itu dibandingkan dengan kaum muslimin di Indonesia tidak seberapa. Belum lagi dunianya. Jadi hanya sedikit orang ahlu sunnah. Jadi itu makanya ulama-ulama kita menulis kitab Rifqan ya ahlu sunnah, berlemah lembutlah wahai ahlu sunnah, apalagi sesama ahlu sunnah, berlemah lembut. Ini sudah sedikit cerai-berai pula. Allah musta'an. Ini memang proyek setan ya, untuk memecah belah hati kita. Ini jamaah masjid itu. Dahulu tidak ada mengenal jamaah masjid. Oh itu orang itu. Ini contoh ya di Pekanbaru kita. Ini orang di situ. Seolah-olah wala dan baraknya di masjid itu atau di organisasi itu. Tidak. Kita al-wala wal barak telah belajar di awal-awal dahulu bagaimana loyalitas kita kepada sesama muslim. Barak kita terhadap orang kafir. Ini beda yayasan, beda ini sudah. Oh, nah, enggak. Itu orang masjid itu tuh. Ini orang Masjid Utsman nih. Allah musta'an. Enggak ada. Jadi aneh ya. Aneh kita. Jadi mengaji itu bukan untuk mengeraskan hati, tetapi melembutkan hati. Untuk melembutkan hati itulah tujuan kita mengaji, bukan mengkapling-kapling. Nanti wajarlah di medsos kan. Ini orang kajian ini mengkapling surga. Ya karena orang mengatakan demikian karena ulah kita yang seharusnya itu tidak disebutkan di zaman ini. Bahkan di antara fikih dakwah atau fikih dalam mengamalkan, ada sesuatu itu kita meninggalkan sunnah agar tidak terjadi fitnah. Contoh misalnya sholat sunat sesudah subuh kan tidak ada, tetapi karena terlambat kan ada ya riwayatnya, orang yang lazim sholat sunat sebelum subuh tahu-tahunya ketiduran, kan ada masa-masanya. Boleh sesudah itu kita sholat sunat fajar. Tapi lihat masjidnya, orang dah belajar atau enggak. Kalau timbul fitnah di rumah saja enggak apa-apa. Nanti orang bajangui ke sholat sunat sudah subuh. Ini istilahnya kita lihat momen-momennya. Kita lihat apakah di masjid itu orang sudah belajar atau belum. Nanti gara-gara tidak tahu kapan lagi mereka itu tahu. Enggak, harus diisi dulu dengan ilmu, harus diberitahu. Nanti timbul ya hal-hal yang fitnah jadinya. Kemudian kata Abdullah bin Salam, fakana awwalu ma takallama bi an qal, jadi yang beliau ingat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi SAW, sabda Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam. Apa yang pertama kali yang didengar oleh Abdullah SAW ketika Nabi di Madinah, sebarkanlah salam. Ini ajarannya, sunnah Nabi SAW menyebarkan salam. Afshus salam akan menimbulkan kasih sayang, akan menimbulkan kecintaan, akan menimbulkan iman, dan iman akan mengantarkan ke dalam surga. Dimulai dari salam. Jangan dibeda-bedakan. Nih jenggotnya ada assalamualaikum. Tidak berjenggot orang, tidak ada jenggotnya. Tidak boleh. Selagi di masjid yakinlah itu orang. Atau kalau peci hitam, peci nasional, itu tidak saja. Kalau peci putih, itu baru. Tidak boleh kita. Semuanya ucapkan salam. Dan salah satu tanda hari kiamat yaitu mengucapkan salam terhadap orang yang
yang dikenalnya saja. Dikenal mau tidak dikenal, yakin kita dia agama, apalagi kita mayoritas Islam, ucapkan saja salam. Kemudian wa atimut ta'am, yaitu memberi makan. Wasilul arham, menjalin silaturahmi. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan salat di malam, salat malam ya, ketika manusia tidur. Tadkhul jannata bisalam, maka akan masuk surga dengan selamat. Ya, begitulah indahnya ya susunan baik itu Al-Qur'an dan hadis. Di sini Nabi afsus salam, am juga wa atumut ta'am, am wasilul arham, am wasallu billaili wan nasu niyam, am juga ya tadkhul jannata bisalam. Indah susunannya. Kalau kita mempelajari ayat Allah, hadis-hadis Nabi, indah susunannya, indah. Seperti surat Wadduha, wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma Itu kan kalau di dalam pantun sajak kan seperti itu. Ujung-ujungnya sama, indah. Cuma karena kita tidak belajar tentang balaghah, tentang ini biasa-biasa. Baik. Kemudian dari pelajaran tersebut bahwasanya 10 tahun Nabi SAW mengajak tauhid di Mekah ya, 10 tahun, belum ada perintah yang lainnya. Baru di tahun 10 nubuwah, 3 tahun sebelum hijrah, baru di Isra Mi'rajkan Nabi, di Mi'rajkan Nabi, baru di situ perintah solat. Perintah solat, 3 tahun Nabi melakukan solat, dan para sahabat di Mekah baru setelah itu diperintahkan hijrah. Adapun zakat, itu perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya perintah zakat itu pertama kali yaitu di Mekah. Zakat itu pertama kali di Mekah. Cuman untuk rinciannya, pembagiannya, misalnya nisabnya, ininya itu secara detailnya di Madinah pada tahun kedua Hijriah. Karena ada ayat yang makiyah. Makiyah adalah ayat yang sebelum Nabi hijrah. Itu di dalam surah Al-An'am ayat 141, wa atu haqqahu yauma hasadih. Jadi maka tunaikanlah. Jadi ditunaikan haknya di hari ketika memanen hasilnya. Ini dikeluarkan zakatnya maksudnya. Atau di ayat yang lain nanti bisa dilihat dalam surah Al-Ma'arij, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi orang-orang yang yang memberikan harta mereka secara yaitu haknya tersedia bagian tertentu, haqqum ma'lum, yang sudah dimaklumi, lisaili wal mahrum, terhadap orang miskin, yang baik itu yang meminta-minta dan tidak meminta-minta. Jadi ini makiyah. Itu belum ada takarannya. Cuman takarannya itu di Madinah di tahun kedua Hijriah. Begitu juga dengan puasa di tahun kedua Hijriah. Ketika pertama kali diwajibkan puasa, langsung juga terjadi di bulan itu peristiwa besar perang Badar ya, di bulan Ramadan di tahun kedua Hijriah. Kemudian setelah itu apa yang diwajibkan lagi yaitu azan, karena di tahun itu juga istilahnya beberapa tahun Nabi tinggal di Madinah, kewajiban sholat Jumat, sholat berjamaah, ada azan, karena azan itu memanggil orang berjamaah. Yang kita mengetahui asal muasalnya ketika Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat bagaimana mengumpulkan, hadis dari Abdullah bin Zaid ya. Abdullah bin Zaid ya, ada mimpi beliau bahwasanya diajarkanlah tentang lafaz azan tersebut. Bukan Abdullah bin Zaid saja yang bermimpi, Umar pun mengatakan mimpiku juga demikian. Lalu Nabi perintahkan agar diajarkan lafaz azan itu kepada Bilal, agar memanggil orang dengan azan. Sebelumnya ada yang mengusulkan dengan api unggun, enggak, kata Nabi, ini Majusi. Dengan lonceng, enggak, ini orang Nasrani. Dengan trompet, enggak, ini orang Yahudi, kata Nabi SAW. Azan yang mulia. Kemudian
setelah itu maka ada amar ma'ruf nahi munkar sampai Nabi wafat seluruhnya ya, amar ma'ruf nahi munkar sampai Nabi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-11 Hijriah. Baik, kita lanjutkan matannya. Kata muallif rahimahullah taala, akhadha ala hadza 10 sinina wa ba'daha tufiya salatullahi wa salamuhu alaihi. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah dan menyampaikan segala syariat yang diturunkan kepada beliau, setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sedikit mengulang kembali pelajaran secara ringkas karena waktu ya terbatas tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari sekembalinya Nabi dari haji wada, haji yang terakhir. Jadi haji wada itu perintahnya di tahun 9, perintahnya setelah Fatu Makkah, tapi pelaksanaannya di tahun 10 Hijriah. Jadi setelah kembali dari haji wada, maka turunlah ayat yang surat, bukan ayat ya, surat yang terakhir. Adapun ayat yang terakhir itu Al-Maidah ayat 3 ketika di Arafah, yaitu surah An-Nasr. Surah An-Nasr itu surat yang terakhir turun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika ayat ini turun ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas sebagaimana di zaman Umar, ketika Umar memasukkan Abdullah bin Abbas dalam majlis surahnya, padahal isi majlis surah itu adalah orang-orang suyuh, orang-orang tua veteran perang Badar, perang Uhud dan yang lainnya. Abdullah bin Umar masih pemuda, masih belia ya. Lalu ada yang tidak setuju. Kami punya anak seperti beliau juga. Kenapa harus dimasukkan ke majlis surah? Ini kalau sekarang orang golongan tua dan golongan muda. Lalu dites dengan ayat ini. Umar metes. Lalu bagaimana menurut kalian tentang surah An-Nasr? Jadi rata-rata menjawab secara teks ayat tentang kemenangan, tentang berbondong-bondong orang masuk Islam dan seterusnya. Ketika Umar menanyakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lalu kata beliau, ini pertanda wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, itulah yang saya ketahui. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan perpisahan. Sudah ada tanda-tanda mau meninggalnya, sudah ada. Bahkan Nabi SAW di haji wada itu bersabda, litakhuzu anni manasikakum. Pelajarilah, ambillah dariku tata cara haji kalian, la'alli la aqakum ba'da ami haza. Bisa jadi setelah tahun ini kita tidak berjumpa lagi, kata Nabi SAW. Ini kan sering itu orang-orang yang mau meninggal, entah jumpa lagi kita tahun depan, tidak. Rupanya memang ada tanda-tandanya. Kalau bahasa kita sehari-hari, meninggalkan parangai ya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, meninggalkan parangai itu. Kemudian di Madinah, beliau sering ziarah ya ke Baqi', mendoakan orang-orang yang di situ yang dimakamkan di Baqi'. Syuhada Uhud, beliau juga mendoakan orang yang dimakamkan, para syuhada Uhud. Jadi beliau pun ada beberapa pesan yang di dalam hadis yang disebutkan. Jadi di antara wasiat-wasiat di menjelang wafat Nabi SAW, ini secara ringkas saja. Yang pertama, beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab, sebagaimana terdapat di dalam Fathul Bari. Yang kedua, itu beliau berpesan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Yang ketiga, kita ringkas saja ya untuk mengulang-ulang yang mungkin kita telah mempelajari Sirah Nabawiyah. Beliau tetap memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk berperang melawan imperium besar ketika itu.
Romawi. Dua imperium besar, Romawi dan Persia. Romawi. Berapa umur Usamah bin Zaid ketika menjadi panglima perang? Belasan. 18 ya, 18. 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Masih muda ya Ustaz ya? Masih muda. SMA atau baru tamat, baru masih kuliah lah kalau zaman kita. Kalau pemuda sekarang apa? Minta jajan. Ini sudah panglima perang. Sudah sama dengan siapa Pangap sekarang, enggak tahu gitu ya. Susunan kabinet sekarang. Entah kenapa kalau dulu hafal semuanya. Dulu ini sedikit ya selingan, waktu zaman sekolah menteri itu semua hafal. Menteri luar negeri Ali Alatas, menteri dalam negeri Rudini, sampai sekarang hafal. Menteri tenaga kerja Kosmos Batubara. Sekarang enggak tahu menteri-menteri. Sering diresafel. Entah enggak tahu lah. Itu dulu hafal waktu zaman sekolah. Jadi 18 tahun beliau tetap diberangkatkan pasukannya. Kemudian keempat, Nabi berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Ini nasihat Nabi SAW, karena perjuangan Ansar yang luar biasa. Bagaimana Ansar yang telah membantu kaum yang hijrah, orang-orang yang hijrah, bahkan melebihkan. Di sini ada namanya mendahulukan saudara, dan itu tidak didapat kecuali terhadap orang Ansar. Istar, yaitu wa yusiru ala anfusihim walau kana bihi khasasah. Jadi mereka mendahulukan saudaranya Muhajirin daripada diri sendiri. Bahkan istri diberikan. Ini luar biasa ya. Saya mempunyai 4 istri, kalau kita 1 istri mana mau dikasih? Pilihlah, saya ceraikan, nikahilah setelah masa iddahnya. Saya memiliki kebun kurma, ambillah separohnya. Ini luar biasa ya, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil mengikat dengan apa? Dengan keimanan. Mengikat dengan keimanan. Jadi hati itu yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena nikmat. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nikmat dari Allah. Tidak bisa disatukan kecuali Allah yang menyatukan. Kalau seandainya semuanya ikhlas, itu akan disatukan oleh Allah. Tetapi kalau sudah melenceng, itu cerai-berai. Itu cerai-berai. Banyak kita saksikan orang yang sudah lain niatnya, itu cerai-berai. Allah musta'an. Kemudian beliau juga melaknat, mengecam orang-orang Yahudi yang mendirikan kuburan atau menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. La'anallah alal yahud. Jadi Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Kemudian di antara pesan beliau bahwasanya orang-orang Yahudi itu juga dikeluarkan dari jazirah Arab. Ini bisa dilihat di Musnad Imam Ahmad. Dan beliau juga berpesan terhadap dunia, janganlah berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa sebagai umat sebelumnya. Jadi yang Nabi khawatirkan bukanlah kemiskinan. Jadi yang Nabi khawatirkan adalah dibentangkan dunia ini. Dan kata Nabi, kalian berlomba-lomba dalam hal yang demikian. Dan akhirnya apa? Akan binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu gara-gara berlomba-lomba mengejar dunia. Dalam keadaan sakit berat, beliau tetap menjaga adab-adab istri bersama istri-istrinya ya. Sampai ini di malam siapa sekarang, ini malam siapa sekarang. Dan akhirnya seorang yang istri yang paham tentang suaminya itu paham. Sepertinya Nabi menginginkan di rumah Aisyah pas sudah berat sampai pingsan Nabi SAW, panas yang tinggi, ditambah reaksi racun yang pernah terkena Nabi di Khaybar, itu bereaksi juga. Jadi semuanya mengizinkan para istri Nabi Ummahatul Mukminin mengizinkan dirawat di rumah Aisyah.
Karena sakit yang teramat berat ya, Nabi sampai pingsan lalu disiram dengan air yang sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari. Akhirnya Nabi memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam, mengimami para sahabat untuk sholat. Sempat Nabi ingin, tapi Nabi tidak bisa karena demamnya saking tingginya sehingga Nabi pingsan. Tidak bisa lagi. Ketika Nabi dibopong dari rumah istri yang lain ke rumah Aisyah, itu tidak bisa melangkah lagi. Jadi kayak terkulai ya. Kaki Nabi itu terkulai dibopong dengan Ali sama siapa? 2 orang sahabat. Nah, jadi Nabi seperti ini, kakinya sudah tidak kuat lagi melangkah. Kemudian di antara hal-hal yang terjadi sebelum wafat Nabi SAW ini secara ringkas saja kita scroll saja ya. Karena waktu sedikit lagi azan. Sehari sebelum Nabi wafat, Nabi SAW bersedekah beberapa dinar, lalu bersabda, la nurathu ma tarakna fahuwa sadaqah, kata Nabi SAW. Kami para nabi itu tidak ada mewariskan, apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah. Di sini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian pada hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Nabi SAW itu wafat. Dan hari itu, ketika itu di waktu duha yang semuanya hanyut dengan kesedihannya. Wafatlah Nabi SAW, Sayyidul Bani Adam atau Sayyidul Anbiya. Maka bumi kehilangan orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di atasnya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika kepala beliau berbaring, kata Nabi SAW, kata Aisyah menceritakan kondisi Nabi SAW menjelang wafat. Maka Nabi itu tidur di atas pahaku, beliau pingsan. Kemudian saat tersadar mengarahkan pandangannya ke atas. Seraya berucap, apa kata Nabi? Allahumma arfiqul a'la. Itu yang diminta oleh Nabi, yaitu bahwasanya Nabi ingin di tempat yang paling tinggi. Tentang solat Nabi wasiatkan juga tentang budak. As-shalah wa ma malakat aimanukum, itu juga Nabi wasiatkan juga tentang jangan kasar terhadap budak. Nabi wasiatkan juga solat dan tentang budak-budak. Teringat kita hadis siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sebelum lagi di ketika Nabi khutbah di mimbar, ada seorang laki-laki ditawarkan kehidupan abadi di dunia dengan penuh kemewahan atau berjumpa dengan Rabb-Nya. Maka laki-laki itu, Nabi menyampaikan, maka laki-laki itu memilih berjumpa dengan Rabb-Nya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, di antara yang hadir yang menangis adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sempat aku mengatakan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, kenapa tuh orang tua tuh menangis itu? Kenapa suyukh itu, syekh itu menangis? Baru setelah itu paham, setelah Nabi wafat. Ternyata laki-laki yang Nabi sebutkan di mimbar adalah beliau sendiri. Jadi beliau ditawarkan kehidupan yang abadi di dunia, kemudian dibentangkan tentang gemerlapnya dunia, diberikan tawaran. Lalu ditawari lagi untuk berjumpa dengan Rabb-Nya. Lalu Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya kata Abu Sa'id Al-Khudri, pantas saja Abu Bakar ketika itu menangis sejadi-jadinya karena akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang datang ya, bahkan menjelang, kalau dilihat rentetannya, beliau memanggil cucunya Hasan dan Husain, beliau memanggil anak-anaknya dan seterusnya, lalu mengatakan, membisikkan ke Fatimah bahwasanya Fatimah awalnya menangis, setelah itu tersenyum, agak bahagia. Di kemudian harinya baru ditanya oleh Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis dan apa yang membuatmu ada wajah bahagianya? Yang membuat menangis adalah kabar tentang
tentang wafatnya Nabi SAW. Bapakmu akan meninggal, kata Nabi SAW. Lalu tentang kenapa beliau bahagia, yang paling pertama menyusul dari keluarganya adalah Fatimah. Kemudian Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Itu yang membuat dia bahagia. Apa yang dilakukan oleh para sahabat, di antaranya Umar ya. Umar adalah orang yang mencak-mencak, tidak menerima ada yang mengatakan Nabi wafat. Kata Umar, kalau ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu wafat, maka akan saya penggal lehernya. Jadi Umar tidak menerima. Beliau beranggapan bahwasanya Rasulullah itu hanya keluar sebagaimana Musa keluar selama 40 hari, lalu balik lagi ke kaumnya. Jadi Rasulullah tidak wafat, beliau tidak akan pergi hingga Allah memerangi orang-orang munafik, kata Umar. Singkat cerita, waktu itu Abu Bakar berada di suatu tempat yang tidak berada di sekitar Masjid Nabawi ya. Dapat kabar, lalu beliau dengan tunggangannya yang terburu-buru lalu mengikatnya, masuk langsung ke rumah Nabi SAW. Lalu didatanginya jasad yang telah terbujur itu, lalu dilihatnya, diciumnya kening Nabi SAW. Dan beliau memuji jasad Nabi SAW, mulia ketika hidupnya dan juga ketika wafatnya. Cerah ya wajah Nabi SAW. Baru setelah itu Abu Bakar keluar untuk menyabarkan Umar. Duduklah wahai Umar, perintah Abu Bakar. Lalu Umar menolak untuk duduk, tetap mencak-mencak. Lalu orang mulai mengalihkan diri dari Umar menuju kepada Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkhutbah amma ba'du, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah adalah hayyun wala yamut, maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian dia membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, ila akhir ayat. Sesungguhnya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Jadi ada kata sahabat ketika itu, seolah-olah padahal mereka hafal ayat itu, seolah-olah baru itu kami mendengarnya. Ingat mereka ada ayat mengenai ini. Adapun Umar yang tadi keras, goyah lututnya, tersungkur langsung mendengar ayat ini. Jadi itulah seorang Nabi SAW yang memilih kearibaan Robnya. Jadi seluruhnya gelap ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW datang, ketika hijrah, itu Madinah itu bercahaya saking gembiranya mereka, seolah-olah bercahaya. Lalu ketika Nabi wafat, Madinah itu seolah-olah gelap. Bagaimana mati lampu dahulu ya, satu Sumatera mati. Gelap, begitulah. Dan mereka pun hanyut dengan kesedihan, larut dengan kesedihan, merasakan kekosongan jiwa. Ya bagaimana tidak, mereka ditinggal orang yang paling mereka cintai, Nabi SAW. Mereka mencintai Nabi SAW melebihi diri mereka. Bukan keluarga, anak, harta, tetapi melebihi dari diri mereka. Begitulah mereka mencintai Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian orang yang mereka jumpai setiap hari, ada rindu untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Rindu mereka untuk setiap hari berjumpa dengan Nabi SAW. Orang yang lebih mereka cintai dari, yang sebagaimana kita sebut, lebih dari ayahnya, ibunya, anak mereka, dan seluruh manusia. Itulah bagaimana merasa kehilangan mereka. Kita tidak merasakan, tetapi para sahabat merasakan hal yang demikian. Kita tidak merasakan karena kita tidak hadir ketika itu, dan kita tidak merasakan cinta sebagaimana sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya jiwa mereka seolah-olah kosong, hilang semuanya. Umar yang kokoh, yang kuat, itu goyah lututnya, tersungkur. Itu yang dirasakan oleh penduduk Madinah ketika itu. Muazzin Bilal itu tidak sanggup ketika asyhadu anna Muhammad, itu menangis terseduh-seduh setelah wafatnya Nabi SAW. Tidak bisa untuk azan lagi karena teringat
tentang bagaimana kenangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat sedih meninggalkan Madinah, hidup di Syam. Tak sanggup untuk hidup di Madinah. Bilal ketika di kekhalifahan Umar itu dari Syam berkunjung ke Madinah. Jadi beliau menetap di Syam karena tidak sanggup, sedih terus tinggal di Madinah. Di zaman kekhalifahan Umar itu berkunjung, maka diperintahkanlah oleh Umar untuk azan, jadi muazin. Rindu kami. Ketika dikumandangkan azan oleh Bilal, bersedihlah penduduk Madinah. Teringat mereka akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang azan itu didengar oleh mereka ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu azan terakhir Bilal di Masjid Nabawi. Setelah itu Bilal tidak azan lagi sampai diwafatkan di Masjid Nabawi, sehingga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecintaan mereka yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sebenarnya tidak bisa nggak sanggup kita menceritakan kalau kita hayati bagaimana mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita pernah berikan cuplikannya, mereka ditindas di Mekah, semuanya dengan suka dan duka, lalu ditinggal oleh orang yang paling dicintai. Bagaimana kita merasakan kepedihan ketika ditinggal oleh ibu bapak kita. Ini melebihi dari itu. Melebihi dari itu. Taib, alhamdulillah, itulah yang bisa kita pelajari di kesempatan ini karena waktu yang terbatas. Nabi SAW telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan tentang walaupun Nabi SAW telah wafat, tetapi agamanya akan tetap ada sampai hari kiamat. InsyaAllah itu pembahasan yang akan datang di pekan Selasa besok. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan ini, dan mudah-mudahan kita bisa meresapi ya kecintaan yang hakiki, kecintaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah seharusnya kita mencintai Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka an'ama ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.